Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bina Ulama Umi Rabiatul Adawiyah Siregar SPDI MM, dan seluruh unsur yayasan. Yang sama kita hormati Direktur Pondok Pesantren Bina Ulama sekaligus pembina yayasan Al-Ustaz Haji Dr. Ali Muammar Gaddafi Siregar MPDI, dan Wakil Direktur Buya Roisul Muallimin, dan seluruh penasehat Pondok Pesantren, Kepala Madrasah Aliyah, Sanawiyah dan Salafiyah, serta seluruh muallim dan muallimah, ustaz dan ustazah, para wali santri yang kami hormati, dan anak-anak kami yang kami sayangi. Mari kembali sama kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sunnah dan syariat yang dibawanya dapat kita amalkan. Pada akhirnya nanti di yaumil kiamah tergolonglah kita menjadi umat yang mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para wali santri, hari ini anak-anak kita terakhir di Pondok Pesantren Bina Ulama ini, terkhusus kelas 6 atau kelas 12 yang sudah kita saksikan tadi pelepasan dan wisudanya. Dan beberapa saat ke depan mereka akan meninggalkan Pondok Pesantren Bina Ulama ini, akan kembali ke pangkuan Bapak Ibu yang telah mengamanahkan kepada kami selama 6 tahun. Begitu juga anak-anak kami yang kelas 3 atau kelas 9, mereka juga ada yang akan meninggalkan Pondok Pesantren Bina Ulama ini, dan di antara mereka juga ada yang tetap melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Bina Ulama ini. Dalam penyerahan anak-anak kami kepada para wali santri, ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan. Kata-kata hikmah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan juga kata-kata hikmah dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, di mana kata hikmah ini terkhusus kami sampaikan kepada anak-anak kami. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, ilmu lebih baik daripada kekayaan. Ilmu menjaga Anda, sementara Anda harus menjaga harta. Harta berkurang dengan dibelanjakan, sedangkan ilmu akan terus bertambah bila diajarkan. Jadi untuk itu kepada anak kami, kehidupan kita ini, kita bekerja dan berusaha, terkadang tujuan kita adalah harta. Padahal harta itu kita yang harus menjaganya. Maka untuk itu kepada anak kami, tuntutlah ilmu, belajarlah dengan sungguh, maka insya Allah ketika kita memiliki ilmu, ilmu itu yang menjaga kita. Berikutnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, singa jika tidak keluar dari sarangnya, ia tidak akan mendapatkan makanan. Begitu juga dengan anak panah, jika tidak meluncur dari busurnya, anak panah tersebut tidak akan mengenai sasaran. Berarti anak-anak kami, kalau kita ambil hikmah ini kepada kita, maka kepada kita, kepada anak kami, teruslah melangkah, teruslah berjalan, lanjutkan perjuanganmu. Ketika langkah itu akan kamu teruskan,
Di sanalah kamu akan mendapatkan hasil dari apa yang sudah kamu tanam selama berada di pondok pesantren. Kemudian, barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, kata Imam Asy-Syafi'i, maka ia harus siap menahan perihnya kebodohan. Selama di pondok pesantren Bina Ulama ini, anak-anak kami merasa terkekang, anak-anak kami merasa terbelenggu. Tapi sesungguhnya apa yang kamu rasakan di pondok pesantren ini akan menjadi bekal, akan menjadi modal bagi kamu ketika nanti kamu setelah keluar dari pondok pesantren Bina Ulama ini. Anak-anak kami yang kami sayangi dan kami cintai, apa yang kamu rasakan selama ini dari guru-gurumu, yang terkadang anak-anak kita ini Bapak Ibu selama berada di pondok pesantren Bina Ulama, banyak keluh kesah mereka yang mereka sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai orang tuanya. Tetapi terkadang orang tua itu ada yang bijak menanggapinya, sehingga ketika anaknya berkeluh kesah, mereka katakan itu adalah modal yang diberikan gurumu kepadamu. Tapi terkadang di antara orang tua itu ada juga yang tidak bijak. Ketika anaknya yang berkeluh kesah, langsung dia tanggapi, dia salahkan gurunya. Bahkan tidak sedikit orang tua yang memarahi gurunya di depan anak-anaknya. Inilah terkadang kelemahan kita sebagai orang tua. Bapak Ibu, dapat kami sampaikan, terkadang Bapak Ibu sebagai orang tua hanya mengurus 3 orang anak di rumah. Ibu dan bapak harus dengan tali pinggang, harus dengan gantungan baju, bahkan harus dengan kata cacian dan makian kepada anak. Bagaimana kami menghadapi 1.200 orang santri? Bapak Ibu, tentu ada keterbatasan bagi kami sebagai guru. Ada mungkin kata dan kalimat yang agak kasar, yang pada saat itu menyentuh hati anak Bapak Ibu. Mereka mengadu kepada kita sebagai orang tuanya, lalu kita persalahkan gurunya. Padahal orang tua yang baik adalah orang tua yang bijak menanggapi apa yang disampaikan oleh anak-anaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian anak-anak kami, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi ilmu itu yang bermanfaat. Anak-anakku, seberapa banyak pun hafalan yang kau miliki, tadi Al-Quran ada 1 juz, ada 12 juz, ada 20 juz, dan bahkan ada yang 30 juz. Seberapa banyak pun yang kau hafal, tapi jika tidak bisa kau manfaatkan untuk dirimu, orang-orang di sekitarmu, masyarakat dan lingkunganmu, maka ilmumu itu tidak akan berguna untuk kehidupan. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ilmu itu bukan yang dihafal, tapi seberapa mampu kita untuk menjadikan ilmu itu bermanfaat. Kemudian berikutnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh, lalu membusuk. Anak-anak kami, ilmu itu bagaikan air, jika tidak bergerak, dia akan menjadi keruh dan membusuk. Coba kita lihat air yang ada di dalam sumur, yang tidak ada aliran ke hulu dan ke hilir, maka lambat laun air yang ada di dalam sumur itu akan berlumut, akan timbul, dan akan bermunculan di sana kotoran-kotoran lumpur dan sebagainya, sehingga air itu bahkan tidak hanya keruh, bahkan menghitam, sehingga jangankan untuk meminum, untuk memandikan saja pun kita tidak sanggup. Jadi makanya ilmu yang sudah kamu peroleh di pondok pesantren Bina Ulama ini, manfaatkan, pergunakan, karena dia bagaikan pisau atau parang yang diberikan kepada kamu, maka gunakan dia kepada yang lebih baik atau kepada yang baik. Insya Allah ilmu yang sudah didapatkan akan berguna untuk hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kaji dan dalamilah sebelum engkau menduduki jabatan, karena kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. Luar biasa hikmah ini. Kaji dan dalami sebelum engkau menduduki satu jabatan.
Karena jika engkau sudah menduduki jabatan, tidak ada waktu bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. Berarti untuk menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini, kita harus mempersiapkan ilmu sebagai bekal kita. Kenapa? Karena ketika tujuan tercapai, terkadang kebingungan yang akan mewarnai hidup kita. Kemudian yang terakhir, kata hikmah yang kita kutip dari Imam Syafi'i, biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun, gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Maksudnya apa? Imam Asy-Syafi'i mengatakan gaharu akan semakin wangi apabila tersulut api. Berarti dalam hidup ini semakin banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Itulah yang membuat kita semakin dewasa. Semakin banyak persoalan yang menerpa kita, disitulah membuat kita semakin kuat. Pohon kelapa akan kuat, akarnya menancap ke tanah karena kuatnya terpaan angin kepadanya. Apabila tidak ada terpaan angin, maka ibarat daun kencur, dia akan mudah dicabut. Jadi anak-anak kami, jangan pernah lari dari persoalan, tapi berusahalah untuk menyelesaikan satu persoalan. Jangan pernah lari dari masalah, tapi selalulah bersikap bijak untuk mengatasi setiap masalah. Insya Allah anak-anak kami akan menjadi sukses di dunia dan di akhirah. Kemudian yang terakhir, kepada para wali santri, saya mewakili seluruh guru-guru yang mengajar di pondok pesantren Bina Ulama ini, yang telah menerima amanah dari Bapak Ibu untuk mendidik dan mengajar anak Bapak Ibu. Kami yakin sebagai manusia biasa, kami tidak akan pernah mampu melaksanakan amanah dan tugas itu 100%. Pasti banyak kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kami. Sebagai contoh, harusnya kami masuk ke lokal 7.30, tapi terkadang terlambat 5 menit. Harusnya setelah istirahat kami masuk ke lokal jam 10, tapi terkadang akibat teh yang masih panas terlambat 5 menit. Berarti 10 menit dalam satu hari, sementara dalam satu minggu 5 hari kami masuk. Berarti sudah 50 menit kali 4 minggu dalam satu bulan, berarti sudah 200 menit. Padahal nanti ketika gajian kami tetap menerima penuh dari apa yang diberikan, harusnya dipotong yang 200 menit itu. Tetapi kami bawa pulang. Maka di siang hari ini, kepada seluruh Bapak Ibu para wali santri, andai kata ada jam wajib kami yang tidak terpenuhi, maka di hari yang mulia ini kami memohon maaf dan izin kepada Bapak Ibu atas setiap rupiah uang sekolah yang kami makan tersebut, agar tidak menjadi haram kami berikan kepada sanak dan keluarga kami. Apakah Bapak Ibu telah mengizinkannya? Alhamdulillah. Kemudian begitu juga kepada anak-anak kami. Mungkin di antara kamu ada yang dipukul, di antara kamu ada yang dicubit, di antara kamu ada yang dibentak sampai kamu menangis, di antara kamu ada yang dikeluarkan dari lokal, ada yang dikeluarkan dari asrama, sehingga seolah hati kamu berontak kepada guru-gurumu. Anak-anak kami, selalu mualim katakan dalam istilah, kamu itu bagaikan logam mulia, ibarat emas atau permata yang diambil dari dasar gunung, yang diambil dengan bentuk butiran-butiran pasir yang hitam. Lalu butiran pasir yang hitam tadi dibakar, kemudian dipukul, dibakar lagi, dipukul lagi, dibakar lagi, dipukul lagi, dikikir. Setelah melalui proses bakar, pukul, kikir dan seterusnya, barulah logam mulia itu menjadi emas yang berkilau. Jadi andai kata guru-gurumu marah kepadamu, andai kata guru-gurumu berkata kasar kepadamu, andai kata gurumu bahkan mencubit dan seolah menyakiti tubuhmu, anak-anak kami, karena kami guru-gurumu ingin menjadikan kamu bagaikan permata atau logam mulia. Yang kami harapkan setelah keluar nanti dari pondok pesantren Bina Ulama ini, kamu akan bersinar dan memberikan cahaya kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Tapi jikapun itu kamu anggap menjadi satu kesalahan bagi kami, maka di hari akhir kita bertemu ini, anak-anakku, kami guru-gurumu tetaplah memohon izin dan maaf kepada kamu. Alhamdulillah.
Kemudian Bapak Ibu, atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Bina Ulama yang mungkin Bapak Ibu berkunjung menghadiri anak-anak Bapak Ibu ke pondok pesantren ini, mungkin ada yang menganggap sambutan kami yang kurang baik, dan bahkan ada mungkin Bapak Ibu menganggap perlakuan kami yang kurang baik, karena kami juga adalah manusia biasa yang terkadang perhitungan ekonomi kita begitu tinggi. Contohnya mana Bapak Ibu? Karena dalam 1 bulan itu ada libur 10 hari, ternyata uang sekolah tetap digaji atau dibayar penuh 1 bulan. Terkadang ada yang berani mengucapkan, apa hukumnya itu kamu ambil yang 10 hari itu, kan subuhat itu. Dan ada juga yang tidak berani mengucapkan, namun berkata dalam hatinya, yang hebatlah pula orang nih, anakku libur 1 hari, uang makannya pun tetap juga dibayar. Bapak Ibu, bagi yang tidak ikhlas, sebelum pulang laporkan kepada kami, biar kami bayar nanti. Tak mampu kami kontan membayarnya, kami cicil. Tapi kelewat kalilah Bapak Ibu kalau sempat itu pun dipersoalkan. Untuk itu, agar tidak menjadi dosa buat kita, maka kami tetap memohon izin dan maaf atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Bina Ulama. Yang terakhir, Bapak Ibu, kami harap setelah nanti anak-anak kita ini Bapak Ibu bawa pulang, modal yang sudah kami berikan, bimbinglah anak-anak kita untuk tetap mengamalkan dan mengajarkannya. Jadi untuk itu kepada kita, insya Allah mudah-mudahan ikatan hati kita selama 6 tahun menjadi ikatan dunia dan akhirah. Allah kumpulkan kita nanti di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Bapak Gandotua, mewakili wali santri yang hadir ataupun yang tidak hadir pada hari ini, setelah diamanahkan kepada kami selama 6 tahun lebih kurang untuk mendidik anak Bapak Ibu menuntut ilmu di sini. Jika ada kekurangan, kekhilafan dan kealapan kami mohon diizinkan dan dimaafkan. Selanjutnya kami serahkan kembali anak Bapak Ibu ke pangkuan Bapak dan Ibu semua untuk dididik dan melanjutkan pendidikan mereka, sehingga harapan kita anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna untuk dunia, akhirah, bangsa, negara dan agama. Amin ya rabbal alamin. Atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Bina Ulama, kami serahkan kembali ke pangkuan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.